Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berhitung pembagian, cara menghitung pembagian ya. Bagian. Nah, bagaimana cara berhitungnya? Sebelum kita masuk pada tingkat pembagian, kita biasanya sudah belajar tentang pertama itu penjumlahan. Pasti kita sudah belajar tentang penjumlahan sebelum masuk ke pembagian. Yang kedua juga kita biasa sudah belajar pengurangan. Dan yang terakhir itu perkalian. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke tahap pembagian, kita sudah kurang lebihnya sudah memahami bagaimana cara menghitung penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Atau mungkin kalau kita sering sekali di sekolah ya, mungkin sering disuruh menghafal tentang perkalian oleh guru. Yang terakhir ini tingkat terakhir, yaitu pembagian. Nah, kita ulas sedikit tentang bagaimana sih cara penjumlahan yang dihitung dengan bersusun. Nah, kita ini penjumlahan ya, Kak Intan kasih soal penjumlahan. Misalnya dari yang puluhan dulu ya. Dari yang puluhan 22 ditambah 42. Berapakah hasilnya? Yaitu ini dulu, dari sebelah kanan dulu kita kerjakan. Mau pengurangan, mau pertambahan, pokoknya dari kanan dulu ya. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Berarti hasilnya 64. Atau contoh soal yang lain lagi, ratusan sekarang ya. 152 ditambah dengan 262. Nah, misalnya seperti ini. Ditambah. Seperti biasa mengambil dari yang sebelah kanan, yaitu 2 ditambah 2, 4. 5 ditambah 6, 11. Taruh satuannya di sini, taruh puluhannya di sini. Jadi 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Berarti hasilnya 414. Selanjutnya di sini penjumlahan sudah. Coba kalau penjumlahan ribuan, nah sama saja caranya. Misalnya 3, 4. Bagaimana cara berhitungnya? Cara berhitungnya 8 tambah 4, seperti biasa dari yang sebelah kanan. 8 tambah 4 berapa? 12, 2, 1, 6. 1 ditambah, satuannya taruh sini, puluhannya taruh sebelah kirinya. Berarti 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 3, 9. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 8, 10. Berarti hasilnya 10.292. Kita contoh soal yang pengurangan. Kita sedikit meringkas dulu ya, biar dapat dipahami nanti cara pembagiannya. Karena yang terpenting ketiga ini nih adalah yang harus dikuasai sebelum masuk ke pembagian. Pengurangan, coba kita kurangi 43 dikurang 13. Cara berhitungnya 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 1, 3. Atau contoh yang lainnya, ratusan ya. 251, 1, 2, 2. 1 dikurang 2 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti pinjem sebelah sini.
Jadi 10 pinjam ke sini. Yang sininya jadi berapa? Jadi 4. Jadi 4 yang sebelah atasnya. 10 dikurang 2 berapa? 8. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti hasilnya 120. Atau contoh lagi yang lainnya, tetap ya mengambilnya selalu dari yang kanan. Untuk cara berhitungnya itu selalu dari pertama itu dari yang kanan. Lalu jika dia tidak memenuhi yang bawahnya, diambil, dipinjam yang sebelah kirinya. Itu puluhannya ya. Lalu misalnya 4, 2, 5, 2 dikurang 3, 1, 6, 6, 3. Nah, bagaimana lagi cara berhitungnya? 2. 2 dikurang 3 bisa tidak? Tidak bisa, berarti pinjam ke sini. Berarti yang di atas ini jadi 4. 5 dikurang 1. Ini yang sebelah kanannya. Jadi 12 dikurang 3 berapa? 9. Lalu 14, 4 dikurang 6 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti pinjam lagi ke sebelah sini. Jadi yang sebelah sini jadi 1. 14 dikurang 6 berapa? 8. 1 dikurang 1, 0. 4 dikurang 3, 1. Nah, selanjutnya yang C, perkalian. Perkalian ini tidak ada cara berhitung contoh bersusunan ya, tapi perkalian itu bagaimana sih cara berhitungnya? Perkalian itu kalau dengan kita jabarkan, itu penjumlahan yang dikalikan. Seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini, misalnya 7 dikali 2, berarti bagaimana dijabarkannya? Berarti 7-nya ada 2, 7, 1, tambah 7, 2. Berapa hasilnya? 7 kali 2, 14. Terus misalnya ada 8 dikali 5, berarti 8-nya ada 5 penjumlahannya tuh. Berarti kalau perkalian ini berarti harus bisa penjumlahan. Pokoknya di dalam penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian ini saling berkaitan semua. 8 kali 5 berarti 8-nya ada 5 kali. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Berapa? Yaitu 4. Nah, kalau perkalian seperti itu. Lalu bagaimana kalau pembagian, Kak? Kalau pembagian ini perkaliannya sudah bisa ya, minimal dia sudah bisa. Kalau mau dia hafal boleh, biasanya dihafal atau sambil melihat tabel perkalian boleh sambil lihat. Misalnya contoh 125 dibagi 5. Bagaimana cara berhitungnya? Caranya seperti ini. 5 bisa tidak dibagi 1? Tidak bisa. Ya, salah. 1 bisa tidak dibagi 5? Tidak bisa. Lalu pakai yang sebelah kanannya, berarti 12. 12 dibagi 5 bisa tidak? Bisa. Dengan perkalian berapa? Dengan 5 dikali 2. Itu hasilnya 10. Berarti mendekati ya. Berarti dia cari 2 kali 5 berapa? 10. Ini 10. Pokoknya di atas ini adalah perkalian lalu dimasukkan ke sini. Yang ini ya. Berarti 2 ini dikurang. 2 dikurang 0 berapa? 2. Terus 5, 5-nya turun. Lalu 5 bisa tidak dibagi 5? Bisa. Berapa? Perkalian berapa? Perkalian 5. Berarti 5 kali 5, 25. Sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 25 dibagi 5 adalah hasilnya 20.
Ya, jadi perkaliannya harus bisa dulu. Atau enggak disiapkan tabel perkalian kan ada biasanya di Google, boleh dicari di situ sambil dilihat nanti untuk belajar pembagian ya. Lagi contohnya misalnya 35 kali 5. Nah, kalau seperti ini gimana? 3 bisa tidak dibagi 5? Tidak bisa. Lalu ternyata ada di perkalian 7. 7 dikali 5 hasilnya 35. Berarti langsung saja 7 kali 5. 35 bagi 5 berarti hasilnya. Selanjutnya lagi misalnya 4 2 dibagi 2. Ya. 4 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Perkalian berapa? Perkalian 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Dikurang. 4 dikurang 4, 0. Berarti sisa 42. Nah, ini 0 nggak usah tulis berapa. Lalu 4 lagi, berarti 4 dibagi 2 bisa tidak? Perkalian berapa dia? Perkalian 2. 2 dikali 2, 4. 4. 0, sisa 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti hasilnya 221. Seperti itu ya perkalian. Baik, mungkin itu saja penjelasan pada materi hari ini. Dipelajari kembali apa yang sudah disampaikan dan lebih banyak-banyak latihan soal agar terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.